warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lalu Andika Wiraksatria, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 LPTK Universitas Hamzah Wadi. Pada kesempatan kali ini saya akan menayangkan video PPL untuk siklus yang kedua. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Baik, Pak Guru. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Semuanya sehat ya? Sehat. Baik, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, mari kita sama-sama berdoa ya. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Azana Rahimafan. Tetap istiqomah. Aku anak Islam. Saya berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, sebelum kita mulai, Pak Guru absen dulu kehadirannya ya. Azana Rahimafan. Hadir. Abdini Oktavia Wahidat. Hadir. Bayi Ayu Puspita Willy. Hadir. Nah, anak-anakku semua, pada kesempatan pagi hari ini kita akan belajar mata pelajaran bahasa Indonesia dan PPKN. Untuk bahasa Indonesia, setelah kita sama-sama belajar nanti, Pak Guru harap kalian mampu untuk menentukan ide pokok atau gagasan utama pada setiap paragraf. Kemudian setelah itu Pak Guru harapkan kalian mampu mengambil atau menelaah informasi-informasi penting yang ada pada sebuah teks paragraf non fiksi. Kemudian untuk PPKN, setelah kita belajar nanti, Pak Guru harap kalian mampu untuk mencerminkan sikap persatuan dan kesatuan dalam membina hidup rukun dalam bermasyarakat. Baik, sebelum kita mulai belajar, Pak Guru mau mengetes semangatnya untuk belajar. Masih semangat belajar? Masih. Semangat belajar? Masih. Oke. Coba tepuk semangat. Nah, anak-anakku semua, hari ini materi yang akan kita pelajari yaitu materi tentang teks non fiksi dan sikap persatuan dan kesatuan. Pada teks non fiksi kita akan belajar bagaimana mencari gagasan utama pada setiap paragraf, menentukan informasi-informasi penting yang terdapat pada sebuah teks, dan makna sikap persatuan atau makna Sumpah Pemuda sebagai wujud sikap dan persatuan. Nah, anak-anakku semua, di sini Pak Guru sudah menampilkan sebuah gambar ya. Nah, di antara kalian semua di sini ada nggak yang tahu gambarnya ini kira-kira di mana? Sembalun, Pak Guru. Oh, betul. Ini adalah lokasinya di Sembalun. Nah, kalau gambar yang kedua, ini lokasinya di mana ini? Di pantai, Pak Guru. Oh iya, betul sekali apa yang dikatakan temannya ya, Bayu dan Abdini. Itu lokasinya pertama di Sembalun, kemudian ini adalah di pantai. Jadi di lingkungan sekitar kita ini terdapat banyak sekali potensi keindahan alam. Oke, di sini Pak Guru mau bertanya sama kalian semua. Ada nggak kalian di antara kalian yang pernah pergi ke Sembalun? Saya, Pak Guru. Oh, Bayu pernah ke Sembalun ya? Oke, sekarang Bayu Pak tanya, bagaimana apa yang kamu rasakan ketika kamu pergi ke Sembalun? Cuacanya dingin, banyak pepohonan, Terus? banyak hutan, banyak hewan-hewan dan lain-lain. Bagus. Yang lain, apakah ada yang pernah pergi ke pantai? Isra sudah ke pantai ya? Oh, sekarang coba ceritakan nih, kira-kira bagaimana suasana ketika kamu berada di pantai? Cuacanya panas, Cuacanya panas, oh iya, terus? banyak orang yang mancing.
banyak orang yang mancing. Selain kamu melihat orang mancing, banyak pengunjungnya. Nah, jadi potensi keindahan alam yang ada di lingkungan sekitar kita itu banyak fungsinya. Di antaranya sebagai tempat kita liburan, sebagai tempat jalan-jalan, mencari nafkah, dan lain-lain. Nah, silakan keluarkan alat tulis, buku saya dikeluarkan. Nah, sekarang buka halaman 141. Ya? Nah, silakan dibaca. Usaha manusia dalam perlindungan ekosistem. Nah, pada teks yang kalian sudah baca tadi tentang upaya pelestarian lingkungan itu adalah contoh teks non-fiksi. Apa itu teks non-fiksi? Teks non-fiksi adalah teks yang dibuat berdasarkan kenyataan. Nah, sekarang Pak Guru mau bertanya sama kalian semua nih. Kira-kira apa yang terjadi kalau kita tidak menjaga kelestarian lingkungan kita? Bisa jawab? Ada yang lain lagi? Mandi secara teratur. Menghindari makanan-makanan yang tidak sehat. Juga akan menjadi kotor. Banyak kuman. Oke, banyak kuman. Terus terakhir ada lagi? Oke. Penyakit. Oke, banyak penyakit. Perhatikan teks yang sudah kalian baca tadi ya. Nah, sekarang Pak Guru mau tanya. Dijawab dengan suara yang besar. Apa judul teks yang kalian baca tadi? Nah, pada setiap paragraf itu pasti mempunyai yang namanya ide pokok. Berarti kalau 2 paragraf, berapa jumlah ide pokoknya? Nah, sekarang kita akan menentukan ide pokok pada teks. Bagaimana cara menentukan kalimat pokok atau ide pokok dalam paragraf? Ini caranya. Coba, semuanya baca. 1, 2, 3. Cara menentukan kalimat pokok. Oke. Jadi cara menemukan kalimat pokok atau ide pokok dalam paragraf itu biasanya terletak pada kalimat yang Pertama. Jadi kalau kita mau mencari ide pokok, lihat kalimat yang pertama. Oke, Pak Guru kasih contoh. Nah, di depan kalian sudah melihat layar kan? Ini ada berapa paragraf ini? Berarti ide pokoknya berapa? Paragrafnya 2, ide pokoknya juga 2. Bagaimana cara mencari ide pokok dengan melihat kalimat yang pertama? Nah, sekarang kita akan latihan. Nah, di sini ada yang bisa menentukan di mana letak kalimat utamanya. Bisa maju ke depan? Oke, lo maju. Berdiri di sini lo. Nah, bacakan Pak Guru mana dia. Bacakan Pak Guru. Nah, jadi betul, ya. Ngerti nggak? Kita lanjut yang kedua. Ayo, siapa yang mau maju menunjukkan mana tempat kalimat utamanya? Oke, maju. Bayu, mana dia? Tunjukkan Pak Guru. Pisang merupakan buah dengan sumber gizi yang hampir sempurna karena pisang bernutrisi air, gula. Tangan Pak Bayu. Nah, sekarang Pak Guru kan sudah membagi kalian menjadi beberapa kelompok ya. Kita membagikan kalian sebuah LKPD atau lembar kerja. Yaitu dijawab kelompok 2. Nah, silakan dijawab. Pak Guru kasih berikan waktu 20 menit. Nah, semuanya sudah jadi ya. Saya minta sekarang masing-masing kelompok untuk membacakan hasil jawabannya. Ya, silakan perwakilan kelompok 1, silakan. Manusia dianugerahkan lingkungan berpikir untuk memanfaatkan alam. Informasi pentingnya. Kegiatan pengaboman ikan dapat merusak ekosistem. Nah, sekarang mana perwakilan dari kelompok 2, silakan maju untuk membacakan hasil kerjanya. Ayo, bacakan ya. Oleh karenanya, sebagai makhluk paling berakal, manusia seharusnya mengusahakan Nah, sekarang kita akan lanjut mempelajari tentang sikap rasa persatuan dan kesatuan. Tapi sebelum kita lanjut, Pak Guru minta
kepada kalian semua untuk membacakan dengan suara yang lantang teks yang sudah Pak Guru bagikan ya. Bahasa Indonesia. Setelah kalian baca teks tadi, informasi penting apa yang kalian dapat? Tentang Sumpah Pemuda. Terus apa Sumpah Pemuda? Katakan coba. Kan kita sama-sama membaca Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda. Kami putra dan putri Indonesia. Bahasa merupakan alat komunikasi yang mempersatukan seluruh bangsa Indonesia. Bahasa Indonesia digunakan sebagai bahasa resmi. Ada yang bisa jawab kenapa bahasa Indonesia itu dikatakan sebagai bahasa persatuan? Karena bahasa Indonesia merupakan salah satu alat komunikasi yang sangat penting. Sekarang Pak Guru akan memberikan kamu RKPD lagi yang harus kamu kerjakan. Ini RKPD terakhir ya. Oke. Nomor 1. Perhatikan semuanya sudah jadi? Silakan kelompok 3 untuk membacakan hasil kerjanya ya. Nah sekarang saya persilakan untuk kelompok 3 maju membacakan hasil kerjanya ya. Dengan suara yang besar. Faisal, Ipa, kamu mau pergi kemana? Ipa, aku mau pergi liburan ke pantai. Faisal dulu ya. Oke, tepuk tangan buat Faisal. Buat lingkaran, ayo berdiri buat lingkaran. Nah, kita akan memainkan sebuah permainan yang namanya snowball throwing. Nah, jadi kalian akan memotor bola sambil bernyanyi. Ketika lagu itu berhenti, bola juga ikut berhenti. Siapa yang mendapatkan bola, maka dia harus menjawab pertanyaan Pak Guru. Angkat balonnya. Kan kalimat utama pada paragraf kita harus menentukan ide pokok. Ide pokoknya biasanya apa? Di bagian atas paragraf. Ada nggak yang bisa membantu Buya menjawab? Ya, apa? Membaca kalimat pertama. Betul nggak? Betul. Evaluasi yang harus kamu jawab ya. Ada evaluasi yang harus kamu jawab. Dapat semuanya? Ya. Nah, silahkan Kak Guru kasih waktu 15 menit untuk menjawab. Waktu dimulai dari sekarang. Sudah jadi semuanya? Ya. Kalau itu silakan soalnya dikumpulkan. Baiklah anak-anakku semua, tadi kita sudah sama-sama belajar tentang bagaimana cara menemukan ide pokok pada setiap paragraf, kemudian bagaimana cara kita mendapatkan informasi-informasi penting pada sebuah teks bacaan, ya anak-anakku ya. Nah sekarang sebelum Pak Guru tutup, ada enggak di antara kalian yang mau bertanya atau ada yang masih merasa kebingungan? Silahkan angkat tangan. Oh ya, Isra, apa pertanyaannya? Pak Guru, apakah ada paragraf yang tidak mempunyai ide pokok? Oke. Pertanyaannya cukup menarik ya. Apakah ada paragraf yang tidak mempunyai ide pokok? Jawabannya adalah tidak ada. Baik. Sebelum kita pulang atau mengakhiri pelajaran kita pada pagi hari ini, silahkan ketua kelas untuk memimpin doa. Silahkan.